Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Putri dari Mazawa IC. Saya ingin menyampaikan dan juga memaparkan terkait pemahaman saya mengenai model manajemen strategi komprehensif, yaitu tentang isu etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Nah, berikut bisa Anda saksikan sendiri model manajemen strategi komprehensif itu sendiri. Nah, yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, penerapan strategi dan evaluasi strategi, penjelasan tahapan perencanaan strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama dalam model manajemen komprehensif ini, yang pertama yaitu mengembangkan pernyataan visi dan misi, di mana penetapan sasaran dan objektif jangka panjang yaitu visi serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar pekerja, top manajemen, dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada analisis lingkungan eksternal dan internal. Nah, analisis lingkungan eksternal dan internal ini yaitu analisa yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi atau keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan dan kelemahan dari internal perusahaan tersebut, serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Analisa ini bertujuan untuk mengingat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi dan agar organisasi tersebut dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategi yang akan digunakan. Nah, yang ketiga ada membuat tujuan jangka panjang. Membuat tujuan jangka panjang ini pada dasarnya implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan tidak hanya sebatas tulisan dan retorika saja. Pada sasaran jangka panjang yaitu pencapaian lebih dari 1 tahun, inilah organisasi mampu menciptakan sinergi, menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, perorganisasian, pemotivasian, dan serta pengontrolan. Nah, yang keempat adalah membuat dan mengevaluasi dan memilih strategi. Berbekal landasan visi dan misi serta hasil analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, organisasi merumuskan alternatif strategi tersebut sesuai dengan kapabilitas dan keadaan organisasi tersebut, diikuti dengan penilaian dari evaluasi kritis menggunakan penyusunan objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Nah, yang kelima ada implementasi strategi isu manajemen. Sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang tersebut, bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan spesifik. Dari sinilah perusahaan merealisasikan dengan tahap sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Nah, yang keenam ada mengimplementasikan strategi isu pemasaran, keuangan, akuntansi, R&D atau Research and Development, dan SIM atau sumber daya manusia. Nah, adalah langkah di mana perwujudan dari implementasi tersebut diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan dalam suatu fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengharapkan berbagai bidang fungsional dalam perusahaan tersebut untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Implementasi ini juga mengaitkan segala bidang fungsional perusahaan tersebut seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan operasi, mengembangkan penelitian, sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadikan penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja. Nah, yang ketujuh adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja. Ketiga strategi yang akan dikerjakan atau telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan oleh asumsi yang salah dan oleh orang-orang lain yang sifatnya dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. 3 aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar adalah 1. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan
dan sebagainya. Demikian hal yang saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.